wa antum muslimun. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah, pada subuh ini di hari-hari terbaik di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah memberikan kita kesempatan pula untuk sama-sama mengukir prestasi indah, itu salat subuh berjamaah dan salat fardu, dan sebelumnya salat sunat yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Menjelang terbit matahari, kita berupaya pula sama-sama menghilangkan kantuk sambil duduk bersama. Kalau duduk sendiri ngantuk kan? Baik. Siapa yang paling ngantuk? Tunjuk tangan. Yang paling ngantuk? Hah? Ada yang paling ngantuk? Tunjuk tangan. Ngantuk ya? Sini. Sini cepat. Iya. Biar hilang kantuknya. Masya Allah. Nggak ada yang nunjuk tangan tadi, Ustaz. Hah? Iya, karena ngantuk nggak nunjuk tangan ya? Ngantuk ya? Iya. Masih ngantuk? Nggak lagi? Nah, kalau ngantuk sih tambah lagi. Nggak, alhamdulillah. Nah, jazakallah khair. Ada yang masih ngantuk? Mak banyak nunjuk. Karena banyak nunjuk, saya minta Buya yang tunjuk 3 orang. Banyak nunjuk. Pilih aja 3 Buya. 6. Minta Buya yang pilihkan. 3 orang. Sini. Satu lagi, 2 lagi. Ya. Makanya Bu yang tunjuk. Maka Bu yang tunjuk. 2 lagi Bu ya. Masya Allah. Ada hilang kantuk ya? Dah, alhamdulillah. 1 lagi. Dari kiri sudah, di tengah sudah, kanan lagi. Yang baju putih. Bisa deteksi dengan laser. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Nah, masih ngantuk lagi? Dah, Masya Allah, lebar itu. Baik. Andainya cukup semua, saya kasih semua.
Cuman karena tidak cukup untuk semua, maka terpaksa minta tolong Buya memilihkan. Dan pilihan Buya itu takdir kita, sah? Nah, kita harus ikhlas menerima takdir. Termasuk yang menerima juga harus ikhlas menerimanya. Baik, terima kasih Buya. Salawat dan salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Memang kalau dengan beliau hari-hari itu semuanya indah, siapapun yang pernah bersamanya. Maka kalau ingin hari-hari kita indah, maka selalulah bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Setidaknya salawat selalu kepadanya dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan jadi bersamanya. Di mana? Di surga. Kalau nak sama dekat, tentu jalannya jangan berbeda. Ambil jalan Nabi SAW. Oh, orang banyak kiri kanan. Tidak. Saya ingin dekat Nabi SAW. Apa yang dia buat, saya nak kena buat kalau sanggup. Sah? Ya. Apa yang dia buat, kita nak buat sesanggup kita. Dan alhamdulillah sunnah-sunnahnya rata-rata yang dapat kita lakukan. Dan apa yang dia tegah dia tinggalkan, kan cuma ninggalkan, tidak ada modal kan, cuma ninggalkan, kita tinggalkan. Orang banyak ramai buat, biarlah orang ramai. Kita patokan, kita bukan orang ramai, tapi orang yang taat pada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita duduk sejenak sama-sama mengingatkan. Karena kita ini mudah lupa, sering lalai dan abai. Maka kita perlu guru-guru kita ini, ustaz-ustaz kita, perlu musyrib-musyrib, pembina-pembina kita. Sebab siapapun, sampai kami pun ada pula yang mengingatkannya. Kalau di rumah, istri-istri kami ingatkan. Jadi jangan main-main. Salah-salah di rumah kena ceramah juga kadang. Itu. Ada yang mengingatkan. Kalau masih ada yang marah-marah sama kita, berarti masih ada sayangnya itu. Ya. Kalau ada amak masih marah sama anaknya, masih sayang. Guru masih marah sama muridnya, masih sayang. Tapi kalau tidak sayang, contoh punya kalian je lah, terserah, itu tidak sayang lagi. Tapi kalau marah terus, kalau marah terus, gimana kalau marah terus? Tidak juga sayang, kiai marah, jadi harus begitu. Mari kita dengarkan sedikit saja, tak panjang-panjang, ya, sampai datang lagi kantuk ya, atau hilang kantuknya. Baik. Terakhir kemarin penulis menyebutkan tentang diantara adabus salaf fit ta'amul, adabnya as-salafus salih yang mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam selalu bersifat lemah lembut, bahkan dalam mengingkari kemungkaran, lemah lembut dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, serta mengajari orang yang masih jahil. Dan ini makanya saya katakan Nabi alaihissalatu wassalam mengutamakan untuk menyampaikan risalah kebaikan dibanding memberikan hukuman. Dan kalaupun menghukum, hukuman yang membuat orang yang dihukum mendapatkan pelajaran, meninggalkan kemungkaran atau kejahilan tadi. Nabi alaihissalatu wassalam bukan tidak pernah menghukum, karena menghukum itu dalam pendidikan tak bisa dipisahkan, tapi hukumannya menambah kebaikan. Antum tahu kisah 3 orang yang tak ikut perang Tabuk, Nah, siapa yang tahu nama yang bertiga ini? Tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan.
Ada? Enggak. Ka'ab ibn Malik, Hilal bin Umayyah. Yang satu tahu? Siapa? Bin Mararah atau Murrah? Baik, hayakallah. Ini guru ya? Muslim tak? Kayak Muslim harus beda dikit ya. Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Nah. Masya Allah, ya Allah. Mau jadi Muslim? Insya Allah sebentar lagi kalian jadi Muslim. Mudah-mudahan kami masih hidup dan dalam keadaan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, Nabi menghukum mereka, tapi hukuman yang membuat mereka rujuk kepada kebenaran. Sah? Mereka tidak diajak bicara sama Nabi sampai waktu yang lama. Sah? Sampai Allah sendiri yang memberikan taubat kepadanya. Wa 'ala thalathati allazina khulifu wa dhaqat bihimul ardu bima rahubat. Masya Allah. Muslim enggak sini. Khalid tahan. Saya juga harus adil juga ya saya. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik Khalid. Masya Allah. Hayakumullah jami'an. Jadi subhanallah, ada hukuman, ada, tapi tidak dalam bentuk fisik, tapi ada dalam bentuk pendidikan, penggemblengan. Jadi sehingga tak ada sahabat yang dendam sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalian nanti kalau menghukum anak-anak kalian nanti, jangan bikin anak itu dendam sama ayah. Cuma jadi ayah tak pandai ini kan? Jangan. Ya. Atau kalian jadi guru nanti juga seperti itu. Jangan menghukum yang membuat murid-murid kita dendam. Alhamdulillah kami dulu di pondok, tanya Buya Godang nih, kalau Buya Godang merotan itu sampai telinga di rotan, hidung di rotan, di ujung rambut seujung kepala, ke ujung kaki. Obatnya lari. Coba yang mana? Obatnya lari. Kalau tidak lari, bidik bidik badan dibuatnya. Tapi alhamdulillah, tapi Ustaz tidak kena Ustaz tidak kena. Alhamdulillah. Ya, tapi ada yang kena seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah tamat, setelah jadi orang, mereka bukan justru marah sama Buya, tapi berterima kasih. Karena rotan Buya lah, alhamdulillah buat saya sekarang seperti ini. Nampak? Jadi memang beliau menghukum itu dengan hati, supaya anak ini menjadi baik nanti. Alhamdulillah, guru-guru kita alhamdulillah Allah berikan insyaallah hal-hal yang seperti ini. Baik, sekarang kita masuk pada adab yang selanjutnya. Qala rahimahullah, la yusghuna ila al-wusati wa yukhmiduna al-fitnah. Mereka tidak suka mendengarkan para pembuat fitnah, orang yang suka mengadu-ngada atau mengadu-ngadu. Ada orang yang suka mencari-cari kelemahan lalu mengadukan hal tersebut sehingga dengan tujuan memecah belah, baik antara dua orang yang bersahabat, antara murid dengan guru, antara ulama, para da'i. Nah, adab as-salaf dalam masalah ini, mereka tidak gampang menerima pengaduan orang lain. Ustaz, ini ngadu ke Ustaz nih, Ustaz Jonah itu ya katanya, setiap bertemu dengan kawan-kawannya cerita terus tentang Ustaz.
banyak makan ustaz nih. Dan sebagainya. Nah, nanti datang dia kepada ustaz yang jauhnya, ustaz, disebutkan pula hal-hal itu. Nah, bagaimana menanggapi ini? As-salaf dalam menanggapi hal seperti itu, Zakar al-Muzani, Imam al-Muzani. Siapa yang tahu Imam al-Muzani? Yang tahu Imam al-Muzani? Saya tak banyak tanya tentang hubungannya dengan Imam Asy-Syafi'i. Ada yang tahu? Dia murid Asy-Syafi'i atau guru Asy-Syafi'i? Yang tahu tunjuk tangan. Itu tidak tunjuk tangan, tidak berani. Dah sudah tidak jawab orang. Guru Imam Syafi'i. Kalau saya salahkan ini, yang kalian tahu jawaban semuanya. Dia murid Imam Asy-Syafi'i, perawi dan pengumpul fatwa-fatwa ilmu Imam Asy-Syafi'i. Seluruh kitab-kitab Asy-Syafi'i dia perawinya. Maka disebut dengan khadimul mazhab Asy-Syafi'i, yang berkhidmat pada mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan Asy-Syafi'i sangat sayang kepadanya. Jadi mudah-mudahan di antara kita ini ada yang menjadi andalan bagi gurunya, perawi ilmu gurunya, supaya gurunya dapat pula. Kalau bukan karena nikmat Allah kepadanya, kemudian kesungguhannya menurutkan Imam Asy-Syafi'i, mungkin mazhab Syafi'i tidak sampai ke kita. Sahih? Hanya riwayatnya saja barangkali. Karena beda antara fatwa dengan riwayat. Imam Al-Laits Ibn Sa'ad, murid-muridnya ramai, riwayatnya sampai, tapi mazhabnya tidak dikhidmat oleh murid-muridnya. Beda dengan Imam Malik. Imam Malik murid-muridnya berkhidmat mazhabnya, sehingga sampai hari ini ilmu Imam Malik dimanfaatkan orang di seluruh dunia. Jadi mudah-mudahan ada pula murid-murid kita yang mengkhidmat ilmu kita, sehingga dikumpulkannya Fatawa Syekh Dr. Isnan Azhar. Misalnya Al-Bankinaji, Al-Kuntu ya, Kuntus ya. Nah, misalnya Al-Kamfari misalnya. Lalu fatwa-fatwanya dituliskan, dicetak sampai kepada orang banyak. Nah, atau misalnya Fawaid Durus Syekh Jona Saputra misalnya. Lalu dituliskan fawaid ilmiah yang disampaikan oleh Syekh Jona, baik dalam kajian maupun dalam waktu mengajar dan lain-lain. Walaupun buku kecil, tapi andil kita di situ ada. Akhirnya dibaca oleh orang-orang setelahnya. Alhamdulillah. Atau misalnya seperti yang Ustaz lakukan di Madinah dulu, ringkasan, mulakhas menjelang ujian. Kadang kita perlu ringkasan. Ringkasan ini banyak sekali membantu kawan-kawan yang tidak bisa menghafal yang panjang-panjang. Maka saya lakukan 3 pekan atau sebulan menjelang ujian, saya kumpulkan catatan orang yang paling pintar di kelas itu, ditambah catatan Ustaz sendiri. Lalu saya bandingkan ketiga catatan itu, lalu saya ringkas dari situ. Awak dah dapat ilmunya karena kita sudah murajaah lebih dulu dari yang lain. Setelah itu kawan sudah nanya, Dasman, dah selesai talkhis? Alhamdulillah selesai. Misalnya dari 100 halaman bisa saya talkhis menjadi 5 halaman. Nah, di situ bisa yang ingin pokok-pokoknya poin-poin dari pelajaran itu bisa tulis, lalu difotokopi oleh kawan-kawan. Ada enggak pahalanya? Ada kan? Apalagi kalau saya sendiri yang fotokopi, bagi gratis. Nah, alhamdulillah senang. Atau setidaknya membantu kawan-kawan. Karena kalau kita sedang berjalan baca kitab tidak mungkin, tapi baca ringkasan bisa kan? Dilipat. Misalnya untuk hari ini bawa halaman pertama, besok halaman kedua, sambil ke Masjid Nabawi mengulang di ini sambil ini. Walhamdulillah, ini diantara cara kita mengkhidmat kawan-kawan kita.
Dan ada di antara kawan-kawan yang senior yang menulis ringkasan pelajaran atau hasil diktat pelajaran dan dimanfaatkan oleh adik-adik setelahnya. Nah, bagi Ananda yang punya kemampuan untuk meresensi, mentalkhis kitab-kitab pelajaran, ini barangkali perlu juga dilakukan supaya membantu sambil antri makan. Kan ada kadang antri, kadang tidak pernah antri makannya. Antri juga, sambil antri baca ringkasan. Kalau bawa kitab tidak mungkin lah, taruh kitab dalam piring makan, tidak ya. Tapi kalau yang ini satu lembar masuk saku, makan di jalan bisa dibaca. Baiklah, di Al-Muzani adalah murid Imam Asy-Syafi'i. Nah, nama Ismail ibn Ibrahim Al-Muzani, wafat 269 ya Ustaz ya. Baik. Gurunya murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan dia murid juga guru dari seorang imam mazhab Hanafi yang sangat terkenal. Dia punya kitab akidah, dikenal dengan nama dia Al-Aqidah titik-titik. Ada yang tahu? Akidah itu masyhur dengan akidah itu As-Salaf. Al-Aqidah satu kata aja. Al-Aqidatu Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah, itu Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis kitab Syarhu Mushkilil Athar yang terkenal itu. Dia ini keponakan Al-Muzani. Maklumlah, kemenakan belajar sama mama. Kadang mama takut gasnya terlalu full. Akhirnya berpindah mazhab lah At-Tahawi, dari mazhab Syafi'i ke mazhab Al-Hanafi. Mama kowe wono belajarnya. Akhirnya dia pindah belajar pada guru yang lain. Ini pelajaran juga, kalau jadi mama jangan terlalu keras. Jadi ustaz pun jangan terlalu keras, nanti pindah mazhab. Akhirnya itu membuat sejarah. Dia awalnya bermazhab Syafi'i, tapi karena mamaknya Al-Muzani agak, padahal sebenarnya Al-Muzani pada asalnya tidak keras, tapi mungkin karena keponakan, apa katanya, wanginya jangan lekong belajar tidak akan jadi opo, soalnya tersinggungnya tidak akan jadi opo justru kan. Tersinggung dia mama, akhirnya pindah mazhab. Ma'asyiral kiram, qala Al-Muzani rahimahullah an Sulaiman bin Harb, dari Sulaiman ibn Harb Al-Ahmasi, an Amrin ibn Ali ibn Muqaddam, dikenal dengan Amr bin Ali Al-Muqaddam Al-Muqaddami, an Sufyan ibn Husain, dari Sufyan ibn Husain Al-Kufi, qala, dia berkata, kuntu inda Iyas ibn Muawiyah, saya pernah duduk di samping Iyas bin Muawiyah. Ada yang tahu Iyas bin Muawiyah? Tidak ada yang tahu? Musyrik pun boleh jawab. Iyas bin Muawiyah Al-Qadhi, terkenal dengan qadhi yang super cerdas dalam menghukum. Selalu Allah berikan, Allah bukakan baginya hal-hal yang membuat dia memutuskan hukum dengan tepat. Cerdas, sampai ketika melamar anak gadis pun, mau dengar ceritanya? Mau ya, ini dah banyak mau melamar nampaknya. Ketika dia melamar anak gadis, dia dah tua, kira-kira seumuran saya lah. Saya dah tua ya, tua kan? Belum ya? Ini mujamalah ini. Beradulah lamaran dengan anak yang masih muda. Siapa yang umurannya sekitar 25 di sini? Iya, tembung lamaran. Anak muda itu melamar juga, dia melamar juga. Kira-kira siapa yang diterima? Anak muda atau yang tua?
Kalau sempat saya sama Ustaz Jona sama-sama maju. Siapa kira-kira terima? Hah? Ustaz Jona lah. Dia masih muda. Sah? Tapi saya akan kalahkan Ustaz Jona. Nah, gimana caranya? Ketika sampai di rumah orang itu, kalau bahasa kita mungkin batengok saja. Iyas bilang sama anak muda itu, anak muda, sebaiknya kamu mundur saja. Kamu kan belum berpengalaman mengelola keuangan rumah tangga. Ya anak muda, ini dikiranya jawabannya, pertanyaan serius. Woi Pak Tua, saya ini dalam menghitung 1 sen pun tak luput dari hitungan saya. Itu didengar sama anak gadis tuh. Kalau 1 sen tak luput dari hitungannya, maksudnya? Hah? Orang betong siap betongnya deh, apa namanya? Kiki. Pelit, kedekut sah. 1 sen pun uang keuangan rumah tangga tidak luput dari hitungannya. Berarti orangnya pelit atau tidak? Pelit. Habis belanja istrinya, apa belabio pitinya onyenya, belabio 150 rupiah bangnya, bomai. Padahal dia nali belabio tadi jalan kaki, bini pulang, tidak naik beca. Nah itu, akhirnya masuk perangkap anak muda itu. Lalu dia bilang, jangan-jangan bapak yang tidak tahu. Oh, kalau saya sederhana, mengelola keuangan rumah tangga sederhana. Setiap saya terima gaji, dia kan qadhi. Qadhi kan tinggi gajinya kan. Nah, saya terima gaji, saya letakkan di rumah itu dalam sebuah peti, lalu kuncinya saya serahkan sama istri. Ambillah berapa kamu mau. Kira-kira mana yang disetujui oleh? Woi, ibu-ibu suka yang mana? Suka yang muda pelit atau yang tua dermawan? Serius? Ini dah tua ini. Biar cepat mati. Jadi pewaris peninggalan kan. Jadi pasti yang namanya perempuan suka yang suka ngasih duit. Kan laki-laki disebut mata, laki-laki disebut mata keranjang. Kalau perempuan mata duitan. Kalau laki-laki nengok yang raja, itu bahaya. Tapi kalau perempuan nengok piti, bahaya. Nah, dia pilihlah Iyas bin Mu'awiyah al-Qadhi. Bisa nak kalian kayak Iyas bin Mu'awiyah nanti? Cerdas dan pemurah, khususnya bagi orang rumah, sama istri, sama anak, sama dunsana. Jelas? Ini nanti simpanan 5 miliar, tapi sedekah kayak Utsaimin hanya 5.000. Nah, nak masuk doh. Ya nanti kan jadi alumni Buya kan. Ada Buya umumkan paping blok sudah habis gitu kan. Nampak namanya siapa nama? Siapa? Anggap aja Salman namanya. Alumni angkatan ke-10. Tertulis 5.000 rupiah. Habis itu ditelisik sampai ke rumahnya, mak rumahnya 3 miliar, mobilnya 5. Mungkin suka angka 5 nampaknya ya. Akhirnya impaknya 5.000. Kalau $5.000 oke lah, tapi 5.000 rupiah. Masuk enggak? Masuk? Ini kami gagal mendidiknya ini. Tapi kalau seandainya, Masya Allah rumahnya 5 miliar, mobilnya 5, istrinya 4. Masya Allah. Alhamdulillah. Lalu infaknya minimal 400 juta. Ustaz, berapa semua? Kata Ustaz Isnin 450 juta. Saya aja semua Ustaz. Mantap Ustaz Isnin ya. Akhirnya masuklah proposal baru. Adolenya asing. Siap. Begitu. Nah, ini Iyas bin Mu'awiyah. Nah, wa indahu rajulun takhawwaftu an qumtu an min indihi ay yaqa'a fiyya fajalastu hatta qam.
Di situ juga terdapat seorang laki-laki yang saya kira dalam pikiran dia, saya khawatir, khawatir kalau saya duluan pergi, orang ini akan memfitnah saya di depan Iyas bin Muawiyah. Karena memfitnah kalau udah sampai ke qadhi, ini bahaya, karena qadhi itu punya hukum tetap, paham enggak? Hukum mengikat. Ustaz enggak, ustaz berfatwa enggak mengikat, tapi kalau qadhi yang menghukum mengikat. Sama kalau sekarang misalnya kita difitnah orang misalnya ke kepala pengadilan negeri, atau apa namanya yang tukang tuntutnya, apa namanya? Enggak, tukang tuntutnya kejaksaan, sah? Difitnahnya Ustaz Isnan di situ. Ustaz Isnan itu begini-begini, bahaya enggak? Bahaya. Nanti dia turunkan tim untuk meneliti ke bawah. Tidak salah pun dicari sana. Maka orang ini, siapa tadi, Sufyan bin Husain ini, saya khawatir kalau saya yang duluan pergi meninggalkan majelis, saya difitnah orang ini. Ini curiga yang tanpa alasan. In kumtu min indihi ayyaqa fiyya fajalastu hatta qam. Akhirnya saya paksa dulu duduk sampai orang itu pergi. Ada was-was dalam hatinya. Ya. Terus falamma qama, setelah dia pergi, zakartuhu li Iyas. Saya sampaikan terus terang kepada Iyas bin Muawiyah al-Qadhi kekhawatiran tadi. Qala, lalu dia berkata, faja'ala yanzuru fi wajhi. Iyas bin Muawiyah menatap wajahku, merasa heran, kan tatapan heran. Kenapa? Wala yaqulu li syai'an hatta faragtu, dan tidak berkata apa-apa pun sampai saya selesai bercerita. Faqala li, lalu Iyas bertanya kepadaku dengan penuh keheranan, aghazawta dilam, kamu pernah tidak ikut berperang melawan orang-orang Dilam? Dilam tahu? Tidak ya? Di Khurasan sana, dulu kan orang-orang musyrikin di situ, orang-orang kafir. Maksudnya pernah tidak berjihad ke Dilam? Kalau orang kita bilang Dailam. Hadis lewat Ad-Dailami. Sah? Yang benar bacanya bukan Ad-Dailami, tapi Ad-Dilami. Sama dengan Ad-Dainuri. Rata-rata buya kita mengajarkan Ad-Dainuri. Yang benar adalah Ad-Dinawari, karena nisbat pada dinawar. Ya, dulu ilmu dhabit ini enggak ada di kita Ustaz. Jadi di pondok enggak ada ilmu dhabit ini. Bahkan bukan hanya di sini, sebagian dari guru-guru kita di Arab pun juga membaca yang keliru karena mereka bukan ahli dhabit. Makanya kitab Mu'jamul Buldan li Yaqud Al-Hamawi atau Al-Ansab li Sam'ani dan lain-lainnya perlu untuk ditelaah oleh para peneliti. Ya, bukan pemula-pemula seperti ini, tapi yang benar Ad-Dilam. Qultu la, saya tidak ikut. Nah, qala aghazawta Sind, kamu pernah berperang melawan orang-orang di Sind. As-Sindi atau Sind itu bilad ma wara'an nahar, yaitu Afghanistan ke Baluchistan, Uzbekistan, daerah-daerah di belakang itu namanya Biladus Sind, Biladu As-Sind, Samarkand, Khawarizm dan sebagainya. Qultu la, enggak, saya nak ikut. Qala na'am, aghazawta Al-Hind, ikut berperang melawan orang Hindia tahu kan? Tahu? Tahu. Ikut berjihad? Qala la. Qultu la, saya katakan tidak. Qala fa ghazawta Rum, ikut berperang melawan orang Romawi? Tidak juga. Qala yaslamu minka Dilam was-Sin wal-Hind wal-Rum. Orang-orang Dilam, orang Sin, orang Romawi, orang India selamat dari kamu. Tidak pernah kamu berjihad melawan mereka. Walaysa yaslamu minka akhuka hadha, tapi tidak selamat saudaramu darimu. Kamu curiga kepadanya, menuduhnya yang bukan-bukan,
ini adalah perbuatan yang tidak baik. Suudzon pada saudara muslim tanpa alasan, ini tidak benar. Ya, suudzon tanpa alasan. Tapi kalau orang itu sudah teruji, terbukti selalu berkhianat pada kita, itu bukan suudzon lagi. Karena ada memang jenis orang di depan kita bersepakat, habis itu berkhianat. Ada, kita temukan. Udah sepakat ya begini. Habis itu ketika ada harus menghadapi risiko, dia justru menjadi lawan kita. Oh, dan datang apa ya nyinya? Datang apa nyinya? Nang rumah ni mana sangnya. Padahal kita rapat di rumahnya kadang. Paham tak? Untuk melakukan suatu kebaikan. Tapi ketika ada yang harus korban, maka dia tidak ragu mengorbankan kita. Nah, orang seperti ini bukan lagi curiga tanpa alasan. Karena memang perangai sudah seperti itu. Nah, yang seperti ini harus diterapi. Kalau tidak nanti dimasukkan ke api oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, kerjanya hanya berkhianat terus. Nah, pelajaran di sini bahwa Al-Qadhi Iyas bin Muawiyah tidak mudah menerima aduan orang. Demikian juga as-salaf tidak mudah menerima aduan orang. Nabi SAW pernah mengalami salah seorang dari petugasnya yang mengumpulkan zakat ke Bani Mustaliq. Di tengah jalan dia khawatir, sebab di masa jahiliyah dulu mereka terlibat konflik perperangan. Nah, jangan-jangan nanti saya datang, saya akan dibunuhnya. Khawatir mereka. Padahal orang-orang itu sudah menyiapkan zakat, tinggal ambil. Tapi karena ketakutan yang tanpa alasan tadi, akhirnya dia berbalik ke belakang dan mengatakan kepada Nabi, orang itu tidak mau bayar zakat. Hampir Nabi mengerahkan pasukan. Pasukan untuk memerangi suku itu, gara-gara aduan yang tidak beralasan. Tapi Allah turunkan ayat sebagai teguran, karena Nabi tidak boleh salah. Kalau salah langsung ditegur Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syariatnya terpelihara. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, bila kalian datang kepada kalian orang fasik bawa berita, maka periksa. Jangan menerima aduan orang lain. Wasaqa Ibnu Asakir As-Sufyan rahimahullah. Imam Ibnu Asakir meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, qala ja'a rajulun faqala, datang seorang laki-laki lalu berkata, ma taqulu fi syatmi Muawiyah? Menurutmu bagaimana hukumnya mencaci maki Muawiyah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa Muawiyah bin Abi Sufyan, tahu kalian siapa dia? Awwalu mulukul Islam, raja Islam pertama. Sebelumnya gelarnya khalifah kan? Khulafa Rasyidin. Yang kedua, lebih daripada itu adalah penulis wahyu di masa Nabi. Dari 52 orang yang pandai tulis baca di masa Rasulullah turun wahyu, salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa nabi. Lalu dia bilang, bagaimana menurut Syekh hukum mencaci maki Muawiyah? Faqala, mata ahduka bisatimati Fir'aun? Sejak kapan kamu terakhir mencela Fir'aun? Sampai apa? Kapan terakhir kamu mencaci maki Fir'aun?
Faqala ma khatara bi bali. Oh, tak terbayang pula dalam pikiranku. Qala Fir'aunu aula bisyatm. Fir'aun yang lebih patut kamu caci, kamu maki, kamu tinggalkan. Sedangkan Muawiyah tak boleh kamu caci, kamu mencacinya. Makanya kalau ada seseorang yang mencaci, merendahkan sahabat, siapapun sahabatnya, ketahuilah orang ini zindiq. Tahu zindiq? Zindiq orang-orang yang masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Orang-orang masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Ya mungkin orang-orang seperti Abu siapa tuh yang kesini di TV itu apa? Abu Janda. Islam enggak ya? Iya, ada yang bilang dia memang bukan Islam aslinya. Tapi seolah-olah orang Islam untuk mengadu domba umat Islam. Allah musta'an. Ini masuk zindiq. Allah musta'an. Maka Abu Zur'a Ar-Razi mengatakan, "Idza ra'aitum rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lamu annahu zindiq." Bila kalian melihat ada orang mencaci, menyebut kekurangan sahabat, ketahuilah dia zindiq. Zindiq orang yang merusak Islam. Nah, jadi si Fir'aun bebas dari kamu, Muawiyah yang kamu caci maki. Memangnya apa kontribusi Anda terhadap Islam? Sama hari ini kadang-kadang orang kita dengar mencaci maki, mencela negara seperti Arab Saudi. Kita katakan pada orang itu, ada yang mengatakan nasab mereka dari Yahudi. Lalu saya tanya, nasab Anda? Orang tuh tahu nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim. Nah, tanyalah, nama ayah siapa? Nama datuk? Tidak tahu. Nama datuk ayah? Dah hilang. Ini rata-rata orang kita seperti itu. Datuknya sendiri tidak tahu dia. Itu mencarakan datuk orang pula. Paham tak? Kita nasab kita banyak yang putus-putus. Saya orang Domo, datuk saya Domo. Saya tidak tahu silsilah saya sampai ke Domo itu tidak tahu. Atau ayah saya Piliang. Ya, nama datuk ayah saya tidak tahu lagi. Dah putus sanad kita. Ada bicara tentang nasab orang. Yang kedua, yang bercerita ini di sisi apapun dibanding dengan orang Arab Saudi itu kalah semuanya. Dari sisi gantengnya, mana ganteng orang Arab daripada orang kita? Wih, mana ganteng orang Arab daripada orang kita? Nggak ngaku nih. Seburu-buru orang Arab mancung juga hidungnya, weh. Mana yang kaya mereka tuh ada kita? Mana yang banyak infaknya mereka dari kita? Taib. Mana yang banyak kontribusinya terhadap Islam dari kita? Yang baca Al-Quran banyak-banyak kita atau mereka? Yang bangun masjid di seluruh dunia banyak-banyak kita atau mereka? Taib. Yang selalu berikan infak dalam jumlah besar ke Palestina dan negeri Islam lainnya, kita atau mereka? Terus untuk apa Anda mengatakan mencaci maki mereka? Awak tidak ada kontribusi kecuali bercerita. Kecuali bercerita yang menebar fitnah. Kan ya? Menebar atur yang Yahudi itu. Mereka ini menjual Palestina pada orang Inggris dan sebagainya. Cerita-cerita kok cerita-cerita kedai kopi yang tidak bersanad. Karena apa? Karena hati yang tidak bersih. Masa iya negeri yang undang-undang dasar negaranya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita undang dasar kita, tidak tahu. Oh ya, siapa guru PKN? Undang-undang dasar negara kita? Itu dasar negara sayang. Undang-undang dasar. Nah ini bahaya nih Ustaz. Besok bawa ya. Undang dasar 4
Undang-Undang Dasar 45. Jangan lupa tuh bahwa undang-undang tertinggi di negeri kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Aturan pondok tidak boleh dibuat kecuali sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Aturan daerah Kabupaten Kampar tak boleh dibuat kecuali sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Paham? Undang-undang negara wajib dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Paham? Itu namanya Undang-Undang Dasar. Orang itu Undang-Undang Dasar ini apa? Al-Quran dan Sunnah. Paham? Berarti aturan yang dibuatnya mesti sesuai Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah peraturannya, mungkin tidak disebut aliran sesat? Mungkin tidak sesat? Jawablah dengan suara pasti. Orang yang aturannya sesuai Al-Quran dan Sunnah mungkin sesat? Tidak. Siapa yang bilang? Yang bilang tak akan sesat siapa? Allah. Allah yang pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Lalu ada orang datang, mereka aliran sesat. Percaya kalian? Percaya kalian? Enggak. Pasti yang menyesatkan mereka orang langsung orang sesat dia. Orang yang tak tahu jalan. Orang yang tak tahu jalan kemana perginya? Tersesat. Masa iya Al-Quran dan Sunnah undang-undang dasarnya, seluruh aturan di bawahnya harus mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, tiba-tiba antum tuduh aliran sesat. Maka yang menyesatkan itulah sebenarnya yang sesat. Paham? Paham? Kalau udah paham, demikian dulu. Karena belum selesai. Tapi waktu sudah, kan di luar sudah terang, di dalam sudah jelas. Ya, di dalam sudah jelas, luar sudah terang. Kita sudahi sampai di sini. Kayak ndak rela nih ya. Tambah lagi. Wah, masya Allah. Dah cukuplah dulu, nantilah kita sambung pada kesempatan yang lain. Intinya adalah jangan mudah menerima aduan-aduan orang tentang seseorang, baik teman kita atau guru kita atau bahkan bangsa dan negara. Jangan mau menerima sembarangan. Jelas? Apalagi yang sifatnya menebarkan fitnah, atau buruk sangka. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.